Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yang tidak pernah bisa kita hitung sampai mana ujungnya. Salawat serta salam sudah seharusnya wajib curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang cukup cerah. Hari apa ini? Hari Ahad. Tanggal berapa nih? Tanggal 26 Februari 2023. Hijriahnya di tanggal berapa? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 Sya'ban. Alhamdulillah hari ini saya Abi Halif mendapat kesempatan bisa ketemu dengan guru kita Ustaz Abi Naufa. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan sangat baik sekali. Kita juga ditemani sama teman-teman dari Kru. channel yang lain, kru. Ada Ustaz Tata, Ya, ada Salam warahmatullahi. Ada Ustaz Lana. Mana? Nggak kelihatan. Ustaz Lana mana Ustaz Lana? Oh, ada. Ada di belakang ada Afad dan beserta anak-anak kami. Siapa? Ada Khalifah, Khalif. ada Gifar. Masya Allah. Namanya bagus-bagus ya. Ya, alhamdulillah. Nama itu bergantung maklumat orang tua. Jadi kalau orang tua maklumatnya dunia, ya pasti namanya dunia semua. Kalau maklumatnya artis, pasti namanya mirip-mirip artis gitu ya. Oh iya, banyak ya Tat ya. Nama-nama, apalagi nama-nama sekarang dibilangnya nama-nama modern ya. Ya, kan bergantung kan? Iya, Bergantung dari lu. Sekarang ini Masya Allah, Halif sama Gifar. Masya Allah. Ngobrol apa nih kita sekarang? Iya. Saat ini kita ngomong-ngomong, hari ini nih saya ditugasin, dijadwalin buat nganterin antum nih. Kemana nih kita hari ini nih? Iya. Hari ini kita perjalanan menuju Pondok Pesantren An-Nur Pamijahan. Pesantren An-Nur Pamijahan. Oh, kita mau safar, kita mau silaturahmi sama guru kita, Kiai Haji Momoh Muhyiddin. Tahu nggak? Tahu, insya Allah. Udah tahu ya? Pernah jumpa juga dengan beliau. Berarti hari ini kita mau ke Pondok Pesantren An-Nur Pamijahan. Ya, An-Nur Pamijahan. Yang dimana di sana pimpinan pondok pesantrennya adalah guru kita Kiai Momoh Muhyiddin di daerah Pamijahan ya Tete? Pamijahan Bogor, Pamijahan bukan Bogor. Pamijahan Tasik. Kan Oh, ada dua. Di Tasik ada lagi Pamijahan. Ada Ya? Pamijahan, itu penjarahan. Oh, penjarahan. Penjarahan ngambil. Oh. Tempat jarah maksudnya. Ziarah. Kan orang dia menyebutnya teh penjarahan. Iya. Ngomong-ngomong, kan kita lagi safar nih. Ya. Nah, saya pribadi belum banyak tahu nih Tat, tentang safar itu apa sih, artinya safar, maknanya seperti apa. Terus juga ada nggak sih dalam Islam cara-cara safar yang baik atau fikih-fikih safar gitu Tat? Ya. Sebenarnya bukan cara-cara safar. Oh iya. Ya kan orang itu sudah menjadi tabiat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau ya ajak ijiknya, apa sih bilangnya? Gitu loh, jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau bahasa sekarang mobile. Ini safar dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dalam Islam bagaimana? Ya sebelum Islam juga sudah ada safar kan? Dulu, kita waktu di majelis kita juga udah dibahas itu. Nabi Adam sama Siti Hawa
Nabi Adam dengan Siti Hawa. Oh, diturunkan dari surga ke bumi. Iya. Kan terpisah jarak yang jauh. Dan mereka safar. Jalan-jalan, berjalan, bukan jalan-jalan, berjalan nyari untuk ketemu. Itu udah safar pertama di dunia. Oh, safar pertama kali di dunia Iya. adalah Nabi Adam dengan Siti Hawa yang Iya. mereka dipisahkan, terus mereka saling mencari. Di samping itu juga kan bukan sambil berdoa mohon ampunan. Doanya masih ingat nggak? Itu dalam itu kan suka ini. Rabbik Firli. Tata, bantuin Tata. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kita safar. Dalam Islam itu ya memang ada aturan-aturannya. Aturannya itu ya tidak halal bagi seorang muslim melakukan safar atau perjalanan yang itu dilakukan oleh lebih dari 3 orang atau setidaknya 3 orang. Tidak mengangkat seorang amir di dalamnya. Itu yang paling ini ya, yang paling masyhur ya. Jadi memang kalau melakukan safar perjalanan itu dalam Islam itu mesti aturan pertamanya adalah mengangkat seorang amir. Aklamasi atau memang secara zariyah diangkat gitu. Biasanya kan kalau safarnya itu Abi sama umaknya, anaknya 4, berapa tuh? 6 ya. Abi, umaknya sama anaknya 4. Otomatis amir safarnya Abinya kan? Abinya. Itu aklamasi. Uminya. Hah? Uminya gitu bisa nggak tadi? Navigasi kalau itu. Navigasi. Tapi jangan kasih map, nggak bisa baca mereka biasanya. Itu navigator dan komentator biasanya umaknya itu. Nah, kalau dalam Islam itu kan memang safar itu ya harus mengangkat amir salah satunya. Kadang-kadang kita mikirnya ngapain sih kayak gitu ya? Oh, ribet amat sih mesti kayak gituan segala. Sebentar kan, maaf. Amir itu kan pada umumnya kan arti amir itu banyak nih. Nah, dalam safar itu seperti apa tuh amir tuh? Ya yang mimpin. Pemimpinnya. Namanya amir itu kan yang mimpin dalam arti dialah yang menjadi rujukan pembuat kebijakan. Terus dia yang bertanggung jawab. Nah, artinya memang lebih ke arah tanggung jawab. Nah, dalam Islam itu memang dalam suatu perjalanan kan harus ada yang bertanggung jawab. Iya. Apalagi dalam rumah tangga harus ada tanggung jawab siapa? Suaminya. Itu yang bertanggung jawab. Ya. Sebagaimanapun juga seorang suami adalah yang bertanggung jawab atas keluarganya. Nah, Islam mengatur kepemimpinan ini atau amir ini yang sangat luar biasa. Tidak hanya dalam keluarga, tapi dalam perjalanan pun harus ada seorang amir yang bertanggung jawab. Ribet amat kan gitu tadi ya? Iya. Harus segala ada. Iya, ini gini. Kemarin waktu yang mau berangkat, ini kita nggak cuma kita doang. Iya. Yang berangkat ini 2 majelis. Iya. Majelis kita, Majelis Hikmah Channel, sama majelis saudara kita itu Majelis Atasin. Pimpinan Ustadz Ipan Pasripin. Ini kan yang berangkat berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 mobil ya? 5 mobil. Dari 5 mobil. Ya dihitung sendiri lah, 5 mobil kapasitasnya berapa. Insya Allah jamaah, ini kan sudah 5 mobil aja 5 isinya, pasti lebih dari itu. Iya. Harus ada amir di sini. Oh, harus ada amir ya? Di dalam mobilnya berarti atau di satu safarnya itu? Nah, dalam satu safar itu harus ada amir. Harus ada yang bertanggung jawab dalam memimpin perjalanan ini dari mulai berangkat sampai pulang lagi. Sampai pulang lagi berarti? Iya, kan dalam satu safar perjalanan. Nah, safar ini ada 2 macam sebenarnya ya. Oh gitu. Ada safar yang jaraknya sampai harus ada membolehkan jamak sholat. Oh iya. Ada juga safar jarak di luar itu. Tapi tetap di situ nasnya itu tidak menunjukkan, artinya mengkhususkan gitu loh, yang jaraknya sampai harus ada qada sholat atau jamak sholat. Tapi yang jelas ini safar secara umum. Jadi sekarang kita ngangkat amir. Amirnya siapa? Amirnya dari Majelis
Tasin, Ustadz Ipan Tasrifin. Terus masing-masing mobil kan banyak orang juga harus pimpin juga ini. Iya. Nah itu masing-masing mobil itu ada amirnya juga. Dulu pernah beliau cerita kan pernah awal-awal ketemu kita dalam satu jamaah, barulah biasa newcomer. Kita melakukan satu perjalanan waktu itu ke Jakarta. Dia tahu seluk-beluk Jakarta. Terus sebagian sudah kita, nanti amirnya siapa? Ini amir safarnya Ustadz Heri waktu itu. Waktu berangkat dia udah ngusulin lewat sini. Kok saya nggak didengar sih? Usulan saya nggak pernah digubris gitu loh. Ternyata dia nggak tahu, beliau nggak tahu waktu itu bahwa dalam perjalanan ini ada amir safar. Jadi yang diikutin bukan yang lain, tetapi amir safarnya. Kalau beliau tahu, dia akan hubungin amir safarnya. Iya. Punten, kalau situ macet, lewat sini aja. Gitu. Nanti amir safarnya bilang, oke, lewat sini. Baru semuanya akan ngikut. Waktu itu dia enggak. Waktu itu dia, lewat sini aja. Nggak digubris ya. Kok pada nggak ngehargain banget? Usulan kagak diterima. Nah, kemudian hari, baru paham, oh ternyata ada amir safar. Gitu. Itu kan karena belum tahu maklumatnya terkait bagaimana safar gitu kan, harus ada amirnya. Nah, kalau tadi berarti kalau tadi dikatakan bahwasanya yang belum tahu kan ngerasa jadi tidak, kok saya nggak dihargain ya, saya udah kasih tahu ini. Padahal bisa dibilang betul juga apa yang dikatakan orang itu kan, mengarahkan jalan yang terbaik lah gitu kan, tercepat, teraman segala macam. Sedangkan misalkan itu komandonya harus dengan amir kan, keputusannya dari amir kan, amir yang bertanggung jawab. Berarti amir itu ada syarat-syaratnya juga, amir safar itu. Kayak tadi kan misalkan ada yang lebih tahu misalkan seperti itu, atau penunjukan sebagai amir itu bagaimana tuh? Ya sebenarnya umum sih sebenarnya. Umum mengangkat amir itu. Ya secara umum memang harus ada yang mimpin, harus ada yang bertanggung jawab. Berarti aklamasi ketika dalam perjalanan itu siapa nih yang sekira disepakati menjadi amir safar. Itu aja sih sebenarnya. Ada syarat-syarat khusus dia harus bagaimana juga sih. Kecuali dalam urusan kepemimpinan atau tanggung jawab di luar daripada itu. Begitu. Ada syarat khusus. Tapi kalau untuk perjalanan atau safar memang ya kesepakatan di antara mereka siapa yang disepakati menjadi amir. Tentunya nggak akan sembarangan kan, nggak akan asal tunjuk Om Bimpa kalau bahasa kita. Om Bimpa, breng, siapa? Nggak gitu juga. Dianggap dia sanggup membawa, karena ini terkait dengan tanggung jawab. Iya, betul. Masa orang yang lemah atau orang yang tidak tahu diberi tanggung jawab? Pastinya akan dicari atau disepakati orang yang bertanggung jawab. Tentunya dia akan menjadi orang yang ditaati oleh jamaahnya. Jamaah safar maksudnya. Nah, sebenarnya yang lebih pentingnya ada lagi sebegitu Islam memperhatikan kepemimpinan. Iya. Begitu. Jadi masalah kepemimpinan atau dalam bahasa di sini adalah masalah tanggung jawab itu memang suatu hal yang sangat diperhatikan. Jadi nggak sembarang gitu loh. Tentunya ketika gini, kalau dalam militer pasti ada kepemimpinan kan di situ. Iya. Ya, kalau dalam militer terus dalam keadaan tempur, dia harus taat, patuh sama pimpinan. Jadi mau maju atau tahan dulu atau ya tergantung pimpinan. Itu bentuk tanggung jawab sebenarnya, menyerahkan tanggung jawab kepada pimpinan. Sama kayak sekarang juga. Amit-amit ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan itu, tidak ada yang menginginkan atau menghendaki celaka atau ketinggalan dan sebagainya. Itu tanggung jawab amir gitu. Berarti tidak ada syarat khusus terkait menjadi amir safar gitu kan. Tapi mungkin kayak tadi kan, kalau misalkan militer kan dia kan ada kekhususan kan, ada syarat dong untuk menjadi pimpinan atau pemimpin di militer tersebut gitu. Ya.
jenjang biasanya. Iya, atau bisa dikatakan gini, Tat. Contohnya misalnya gini, kita mau jalan, antum misalkan kalau mudik kemana nih antum? Saya mudik baru satu tempat sekarang. Oh, gitu. Ke Tasik. Ke Tasik ya kan. Antum mudik ke Tasik misalkan. Nah, kita mau safar nih ke Tasik, sedangkan saya misalkan orang Cilengsi nih. Nah, yang tahu, yang sudah punya maklumat kan terkait jalannya seperti apa ya kan, terus trafficnya seperti apa, hambatannya seperti apa, itu kan berarti kan yang lebih dominan tahu kan antum ya? Ya. Karena antum yang sudah sering bolak-balik Tasik kan gitu. Apakah itu menjadi suatu apa ya, keutamaan seorang amir, kita angkat amir gitu. Jadi bukan hanya yang istilahnya bertanggung jawab saja gitu kan. Kayak gitu nggak sih, Tat? Ya justru tadi kebalik, justru yang didahulukan tanggung jawab tadi. Karena kepemimpinan itu kan tanggung jawab, kembali ke sana. Adapun nanti, ini bedanya, tanggung jawab dengan kepemimpinan. Nanti kan terkait dengan keputusan kan, maklumat atau pengetahuan terhadap kondisional satu tempat. Tetap yang dipilih itu mestinya selayaknya itu adalah orang yang bertanggung jawab, yang bisa membawa jamaah safarnya itu sampai pada tujuan. Sebenarnya ke sana jalurnya, bukan tadi. Berarti kan kalau gitu, berarti yang penting lebih tahu lebih banyak. Ya enggak juga. Karena tanggung jawab. Soalnya apa? Nanti ketika perjalanan itu jarak safar dalam arti yang tadi ya, sampai membolehkan jamak sholat. Kan harus tentukan mau sholatnya mau jamak qasar atau jamak takdim. Benar. Mau di mana gitu loh, mau lewat mana, itu kan perlu keputusan. Bagi seseorang yang sudah punya tanggung jawab, dia akan memikirkan itu, dia akan mempertimbangkan itu. Belum lagi nanti kan ada yang biasa kalau di perjalanan, ada yang beser nggak di sini? Iya kan? Gimana? Lewat tol Cipali misalkan, atau lewat tol Cipularang. Iya sebenarnya lebih ke arah tanggung jawab itu. Jadi kriteria, nggak ada kriteria khusus betul, cuman biasanya sebenarnya sebelum Islam juga kan udah biasa hal seperti ini kan, ada amirnya. Nanti tinggal ditunjuk siapa yang bertanggung jawab di sini. Hilangan satu misalkan, yang ditanya siapa, amirnya. Dia bertanggung jawab, tolong. Kayak tadi barusan lah. Kita di sini yang datang duluan jamaah dari atasin, tapi masih ada 3 mobil lagi yang belum sampai. Itu kan keputusan amir kan? Nih gimana? Dalam perjalanan dari tempat kita Cilengsi menuju Pamijahan Bogor, kan jarak tuh pasti nggak akan bisa konvoy terusan gitu ya, apa tatai gitu loh, nguntui bahasanya. Masih ada yang terpisah, terpencar. Amir yang menentukan di mana titik kumpulnya supaya bisa sama-sama lagi. Semplak tadi. Sebenarnya selebih ke arah tanggung jawab sebenarnya. Berarti itu berdasarkan Islam ya, sebegitunya Islam sampai safar pun harus ada amirnya, dan bukan berarti yang banyak maklumatnya berarti tadi ya. Tapi bertanggung jawab bagaimana dia bisa, dan amir ini sebagai orang yang memutuskan ya untuk sebagai pertanggungjawaban itu ya. Kalau maklumat mungkin misalkan bisa diambil dari jemaah yang lainnya ya, dari yang melakukan safarnya itu ya, pesertanya berarti ya. Kalau hukumnya apa tadi? Mengangkat amir. Kalau di sana, jadi sebenarnya gini, kalau kita menanyakan ketika ada perintah, ada seruan dalam Islam, la yu'minu ahadukum misalkan begitu ya. Atau ada perintah seruan lain, ada di, kita tinggal lihat korinahnya nanti ya. Apakah itu korinahnya jazm atau termasuk perkara yang fadhail. Ya, fadhail itu keutamaan. Ya. Tidak mungkin syariat mensyariatkan kalau di sana tidak ada kebaikan. Atau memang itu suatu hal yang memang diperintahkan. Ya. Macet sekali, padat sekali di sini. Nih kebetulan para sahabat hikmah,
lagi macet. Oh, iya. Ya, jadi kalau misalkan hukum dari sisi hukum untuk apa mengangkat amir bagaimana tuh? Gimana tuh? Itu kalau memang Islam satu hal yang diserukan, ya di sana pasti ada kebaikan di sana. Tadi pagi pada subuh itu ada kajian, ada pengisi narasumber yang mengatakan bahwasanya menganalogikan antara as-sunnah. As-sunnah itu dalam artian nafilah pada saat ini. Karena sunnah banyak macam ya. Iya. Insya Allah dibahas juga kan di majelis kita. Iya. Nanti sampai pada materi. Tapi di situ disebutkan ada sunnah itu umumnya dalam bahasa negeri kita diartikan sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Iya. Kan begitu. Iya. Katanya begitu. Saya sama istri senyum aja. Artinya itu yang sudah tertanam di masyarakat bahwa sunnah dalam arti nafilah atau tambahan itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang umumnya kan begitu. Nah, beliau menjelaskan namanya biasanya fokusnya bukan ke yang pertama, tapi ke yang kedua. Iya. Nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Iya. Ini Nggak dosa ini. ya kan nggak apa-apa katanya, milihnya itu. Tapi Pak katanya begitu ke para jamaah, kalau diibaratkan dengan bonus jalan duit iya kan ada gaji bulanan, Iya. ya terus ada bonus tahunan atau bonus THR kan itu mau diambil silahkan, nggak diambil juga nggak apa-apa. Fokusnya kemana? Ambil. Nah itu padahal kalau kita convert ya ke tadi masalah sunnah hukumnya apa, ada yang kuat, ada yang memang itu fadail atau keutamaan, lebih utama atau lebih diutamakan. Maka kita cara pandangnya ke arah sana sebenarnya. Jadi bukan karena ini takut ancamannya saja atau memang seperti apa. Jadi selayaknya kita menempatkan syariat atau seruan dalam Islam itu selalu menempatkan bahwa ini adalah bentuk ketaatan. Begitu. Betul juga sih. Kayaknya arahnya emang harus ngangkat gitu ya maksudnya. Kalau nggak angkat gimana sih? Boleh nggak? Nah, ya kalau ada seruan ya penuhi itu gitu. Pasti di sana ada. Walaupun di sana nanti ada yang memang jaziman. Jazim itu kan kuat ya. Perintahnya atau seruannya kuat. Ada yang juga memang ghairi jazm itu tidak kuat dalam arti bisa saja itu bentuknya fadail atau keutamaan itu sangat dikuatkan, sama kayak sholat jamaah. Sholat jamaah kan bukan fardu, tapi kan tidak menyebutkan nggak fardu ini itu kan sudah muakkad gitu ya. Kan nggak gitu kita memandangnya, keliru kalau kita memandang nggak fardu ini, keliru. Jadi cara pandangnya mestinya adalah ini adalah ada keutamaan yang luar biasa di sana, yaitu derajat kemuliaannya 27 kali lipat gitu loh. Yang ke sana kan arahnya kan, bukan ke arah nggak fardu ini keliru kalau misalkan memandangnya begitu. Sama seperti halnya kita menempatkan seruan-seruan yang lain juga. Gitu. Kalau misalkan mengangkat amir, kan kayaknya emang enggak ini ya, enggak umum ya. Perjalanan harus ngangkat amir gitu. Nah, karena memang kita tidak terlalu dekat dengan Islam. Begitu. Jadi orang jadi rada asing. Sama kayak gini. Saat kenapa sih harus pakai jilbab? Ribet amat gitu. Pakai jilbab itu pas kapan? Pas keluar rumah. Lah, mau jemur pakaian mau beli terasi harus pakai jilbab? Iya. Ribet amat sih. Cuman pakai ke situ doang harus pakai. Nah, inilah kita memandang bahwasanya ini adalah suatu hal kefarduan atau yang diserukan dalam agama kita. Memang banyak hal dari sini kita bisa ngomongin safar aja sampai ke semuanya ya. Berarti
apa tadi kalau hukum mengangkat amir dalam safar itu memang sudah berarti hukumnya itu adalah dalam arti itu adalah seruan kan, seruan dan sebagai ketaatan kita kan, bukti ketaatan kita terhadap apa yang ini kan sama Islam kan gitu. Ya. Iya benar berarti Pak Atta ya tadi. Kalau misalkan itu adalah seruan dan kita lakukan, padahal nggak susah-susah amat, nggak ribet-ribet amat gitu kan. Yang ribet siapa? Tapi kita dapat bonus yang tadi kan. Betul. Kita dapat bonus gitu. Ya sayang amat kan kita mau pergi kemana, kalau kita nggak tahu gitu kan. Ternyata dalam safar itu seperti ini, pergi-pergi aja ya, nggak dapat bonusnya gitu. Ya, ini pernah disampaikan dalam satu majelis bahwa hidup kita nggak lama. Hidup kita nggak lama. Kata siapa lama? Lah kagak lama. Kalau konversi dari waktu dunia ke akhirat kan 1:1000 ya. Jadi udah dihitung tuh. Di majelis kita udah sampein belum sih materi itu? Waktu itu sudah. Sudah ya. Sudah. Jadi satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahun 1000 dunia. tahun, ya. Kalau umur kita itu 70 tahun, berarti konversi di akhirat itu cuma 2 menit 1 detik. Iya kan gitu ya? Iya. Ya kan 2 menit itu kagak lama. Cuman makan nasi kuning aja tadi lebih dari itu. Artinya karena hidup kita singkat, maka wajar kalau kita memenuhi segala aktivitas kehidupan kita dengan ketaatan. Ya kan? Jadi kita jalan nih, safar atau jalan, mau ke Monas kayak mau kemana, kan jadi jalannya dapat, Iya. pahalanya juga dapat. Iya. Gitu. Niatnya bentuk ketaatan. Belum lagi kita ada niat silaturahim sama guru kita. Iya. Silaturahmi sama guru itu nilai yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Islam itu jika ada salah satu kaum muslimin kan saudara berkunjung ke saudaranya yang lain, maka Allah menurunkan keberkahan dari langit dan menurunkan para malaikat yang di sana itu akan mendoakan dia. Kalau perjalanannya itu atau silaturahminya itu siang hari, maka malaikat tuh dari pagi sampai maghrib udah bercokol di situ. Iya. Ngapain dia? Zikir, mendoakan mereka berdua itu. Ya kan dapatnya banyak banget gitu loh. Iya. Beda dengan yang penting jalan aja, healing, Healing. Oh, healing ke sono. Lah kagak ada niatan, kagak ada muatan pahala-pahalanya, ya buat apa? Iya. Udah kan kita tahu hidup kita sebentar. Jadi kalau kita menyadari kehidupan ini sebentar, apapun aktivitas kita, minumnya ngiklan banget ya. Apapun aktivitas kita, seyogianya itu bernilai pahala. Iya. Bahkan tidur pun, kemarin kan gitu ya. Iya. Bahkan tidur kan aktivitas dari orok. Iya. Ya, emang doyan tidur. Sini yang doyan tidur siapa? Coba kita cek di belakang. Ada yang tidur nggak? Ada yang kesenggol nih kayaknya. Tidur sampai sebegitunya tidur. Itu bahkan tidur pun itu berharap ada nilai pahala yang mengalir di sana. Padahal tidur kan aktivitas yang tidak ada akal di sana. Iya. Ya, caranya gimana? Sebelum tidur berwudu, maka Allah akan turunkan satu malaikat untuk menemani dia dari mulai tidur sampai dia bangun. Ketika bangun, malaikat itu akan berdoa kepada Allah untuk ampunan si fulan yang tidur ini. Masya Allah. Coba tidur dapat pahala, Tidur dulu. ditemenin sama Malaikat. malaikat. Allah Akbar. Berapa lama kita tidur? Oh iya kan, sepanjang umur kita. Iya. Kalau umurnya 30 tahun, berarti 30 tahun kita tidur. Kalau tahu ilmunya kayak gini, 30 tahun temenin malaikat. Iya. Masya Allah. Bonus lagi lah gitu. Bonus lagi, Mas. Itu mungkin ya. Nah, berarti kalau tadi saya masih sedikit ini nih seru kayaknya terkait amir. Nah, kalau kita udah tahu hukumnya mengangkat amir seperti apa, bonusnya juga seperti apa ya kan. Padahal sepele banget kan gitu, gampang banget gitu.
Nah, untuk mengangkat Amir itu harus dengan apa ya? Penunjukan kah atau misalkan ya udah otomatis lah Ya. jadi Amir. Kadang kan misalkan saya nih jalan sama Umah Halif misalkan sama anak-anak. Ya kan saya yang bawa gitu kan. Saya yang mimpin gitu. Iya. Apakah Umah Halif harus bilang kan gitu kalau apa Amir kan harus ditunjuk ya, dipilih. Ada akadnya. Iya. Abi ini ya. Amirnya ya. Abi bertanggung jawab. Oh, apalagi sama ini Ibu negara. Ibu negara. Bertanggung jawab dari Berangkat dari berangkat sampai pulang. sampai dunia akhirat. Ya, jadi berangkat lah, sampai oleh-olehnya sama tanggung jawab. Iya kan. Apakah harus dengan penunjukan misalkan dengan lafzi atau misalkan sudah otomatis atau bagaimana? Ya tadi sebenarnya kalau dalam bentuk jamaah gitu ya aklamasi. Siapa di antara yang berlakukan safar itu yang dianggap disepakati untuk ada juga yang otomatis. Kalau keluarga kan otomatis, memang kita kan kepala keluarga. Iya. Kita itu kepala keluarga, istri itu kepala rumah tangga. Iya. Jadi masing-masing ada porsinya. Kadang kita yang kayak gitu aja ngapain sih dibahas? Loh, kita mesti tahu posisinya. Beliau ibu negara, gitu-gitu juga itu kepala rumah tangga. Jadi apa yang ada di dalam rumah tangga di-manage sama beliau. Kadang kita sindrom kekuasaan. Gua kan kepala keluarga. Bahkan mendidik anak. Umumnya misalkan bilang, Haji, jangan megang remote. Nangis. Kita kan kadang-kadang nggak tegaan ya. Iya. Lah, cuma remote doang mah katanya. Udah itu wilayahnya beliau gitu. Ya sudah itu. Kadang-kadang juga jangan dikasih lagi. Tadi pagi udah es krim. Sehari cuma 1. Nah, kita kan gua kepala keluarganya. Nah, gitu ya. Kita harus menghormati beliau. Ya sebenarnya tadi kalau yang jamaah atau orang-orang di luar tuh ya aklamasi. Terus kalau yang kayak keluarga biasanya otomatis. Tapi kan kalau keluarganya banyak keluarga misalnya, biasanya nyebutnya apa, keluarga besar ya. Keluarga besar. Itu juga mestinya akan ada amir kan? Iya. Siapa yang paling dominan di sana? Otomatis dia akan diikuti. Tapi perlu edukasi di sini. Ya, memang harus ada yang ditunjuk. Pak Fakir pernah waktu itu jalan sama keluarga besar. Ada 3 keluarga besar. Jalan-jalan. Pernah saya jalan-jalan juga. Iya. Ke Pangandaran. Ya, ke Pangandaran. Itu kan mesti ada yang ditaati ternyata. Siapa yang ditaati? Biasanya kan yang paling tua. Iya gitu kan. Tuh. Tapi kadang-kadang yang paling tua nggak bisa bikin keputusan juga. Iya. Mau nginep di mana? Iya. Penginapan atau yang biasa gimana? Dibalikin ya. Kamu maunya gimana? Ya udah terserah lah. Apalagi ada ibu negara. Wah, kalau ibu negara udah nggak cocok, nggak mau. Terus gimana? Terserah. Iya. Oke, kalau terserah yang nyerahin kan? Iya. Yang ini nggak mau. Loh, Iya. katanya terserah tapi nggak mau. Dilema banget. Dilema pencurhat ini. Ya ini semua sama lah, hampir sama lah kayak gitu. Artinya memang dalam suatu perjalanan itu harus ada amir. Harus ada, dan biasanya kalau ini kan diserukan ya. Jadi kita tahu oh ada loh amir. Tapi kalau di masyarakat yang mungkin tidak tahu hal ini, biasanya aklamasi atau alamiahnya gitu. Yang paling sepuh biasanya, atau yang paling tua, atau yang paling memiliki kecakapan tertentu. Biasanya kan begitu. Iya betul. Nah itu kan berarti amir clear nih alhamdulillah. Oke. Nah terkait ada nggak sih adab-adab lain dalam safar gitu? Saya pernah dapat maklumat misalkan kayak apa namanya waktu safar yang baik gitu seperti apa gitu? Kapan waktu safar yang baik gitu? Terus ada lagi maklumat juga terkait safar itu haram dilakukan, tidak boleh dilakukan ketika tadi yang antum sebutkan tanpa ada tujuan gitu. Jadi ijik-ijik jalan ya gitu kan, kemana nggak tahu,
Kan ada yang suka begitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu gitu? Nggak tahu, udah jalan aja. Kemana? Ngukur jalan gitu, bahasanya gitu. Nah, saya pernah dapat maklumat tuh. Istilahnya kalau safar itu melakukan perjalanan itu nggak boleh kalau tidak ada tujuan, misalkan seperti itu. Itu gimana tuh? Terkait dengan Amir tadi kayaknya sudah clear. Cuman perlu ada closing juga nih. Iya. Islam mengatur urusan tanggung jawab bahkan dalam perjalanan. Berarti kan di luar itu justru lebih rinci lagi. Iya. Kan gitu ya. Betapa Islam mengatur urusan kayak gini aja diurusin atau disebutkan aturannya. Apalagi urusan yang lebih besar daripada ini. Ya, amir jamaah, amir kehidupan, amir keluarga, bukan amir negara. Ya kan? Iya. Oh, itu pasti jelas ada hukum-hukum di dalamnya. Terus kemudian ada nggak safar yang tidak dibolehkan? Iya. Sebenarnya bukan berarti yang tidak ada tujuan. Ya, itu namanya gabut kan ya. Ya, guys gabut cenah. Ayo, penting jalan ah. Kemana? Terserah. Tadi tuh nggak mau. Terserah, balik lagi. Yang penting jalan. Nah, itu sebenarnya kan hal-hal yang ya tadi manusia kan memang nggak diem gitu loh. Dia itu ya kadang perlu refresh. Kadang juga ya memang pengennya jalan. Bukan yang tidak dibolehkan bukan berarti yang nggak ada tujuan. Begitu kan. Justru yang tidak dibolehkan adalah yang melanggar syariat. Karena tujuan safarnya itu mau punten bisa nih ada kemaksiatan di satu daerah yang ngejar tuh kemaksiatan dalam arti konser Lady Gaga misalnya. Lady Gaga pakai jilbab nggak? Enggak. Ya enggak lah. Berarti kan di sana ada bentuk itu lagi nikmat amat itu. Masya Allah di belakang. Kalau sadar ya. Ya itu kan dalam bentuk. Nah ini udah mau sampai kayaknya. Ya kita ikutin yang depan aja ya. Ya safar justru yang tidak dibolehkan itu ya memang tujuannya untuk bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau kita kan mau silaturahmi ya. Nah jelas itu ada dalam syariatnya. Terus ada safar yang bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Safar dalam rangka ya tadi mau konser maksiat misalkan. Safar dalam rangka hanya untuk memenuhi hasrat. Nah ini mukbang, tahu mukbang nggak? Iya, mukbang. Apa? Itu yang makannya banyak. Iya, overload. Overload. Artinya memang tujuannya memang buat makan. Iya, tujuannya makan. Tujuannya makan. Tapi kan bukan hanya sekedar makan. Dia mencari searching gitu loh. Cari makanan-makanan yang jauh-jauh gitu. Bahkan katanya yang ekstrim. Di sana ada kuliner roti buaya. Boleh nggak itu? Roti buaya? Roti buaya boleh nggak kata-kata? Boleh. Oh boleh. Roti Rotinya. buaya. Di Jakarta kan, di Betawi roti buaya. Tapi kalau ada sate buaya, ada sate buaya. Sate buaya ada. Sate Ada. buaya, sate ular. Nggak mungkin roti kan? Bukan. Artinya itu pasti buaya dalam betulan buaya. Beneran gitu. buaya. Nah, buaya kan hal yang diharamkan. Iya. Binatang atau Allah telah memberikan aturan bahwa ada binatang-binatang atau yang tidak boleh dikonsumsi. Ini tadi nggak belok kiri ya, pemijahan. Nggak tahu. Mungkin lewat sana. Kita ikutin aja. Soalnya mobil yang merah putihnya udah tahu. Berarti ada tulisannya belokin itu. Ya. Iya, belok kiri pemijahan. Oh. Ini ada lagi. Ini kan kita ikutin mobil ini. Iya, Ya? ikutin aja. Di depan nanti. Lihat aja tadi. Sama mana tadi? Buaya. Oh, buaya. Sate buaya. Sate buaya. Kan itu binatang yang tidak boleh dikonsumsi dalam Islam. Tadi kuliner ekstrim, berburu sate buaya sampai menghabiskan tadi biaya kan pasti ya. Iya. Udah pun beli, udah pun perjalanannya, ada Iya. krunya juga, karena kan safar juga tuh. Coba kalau tempatnya di dua kota yang berbeda, kan dalam rangka itu, tujuannya itu misalkan. Iya.
Tapi kan tujuan bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, sebaliknya mau melaksanakan larangan Allah kan gitu. Iya ya. Iya, Amir Sopar katanya diangkat. Walah. Tapi tujuannya udah bukan tujuan yang Islami lagi. Astagfirullah. Nah, makanya tadi kalau ada tujuan-tujuan safar yang dilarang ya dalam rangka bukan dalam ketaatan kepada Allah. Ini biarin lewat dulu. Tapi dalam rangka justru menjalankan atau melaksanakan larangan Allah, yaitu semuanya haram itu. Al-wasilatu ilal harami haram. Jalan menuju keharaman, maka jalannya itu jadi haram. Bukan lagi mendapatkan rahmat, bukan lagi dinaungi para malaikat. Justru malah dilaknat. Kan begitu ya? Iya. Jadi sebenarnya bukan dari sisi hanya tadi tanpa tujuan, justru tujuan itu dalam rangka ketaatan atau bukan. Kalau tadi mah gabut, Iya. udah jalan aja, nah, nggak jelas itu. Ada larangan nggak? Iya, belum jelas tujuannya juga. Iya. Apakah terlarang? Allah. Pas di jalan mungkin ya udah kita ke rumah nenek aja, kan jadi silaturahmi. Gitu. Neneknya di mana? Di Malang sono. Jauh jadinya. Dari mana dulu? Iya. Kalau dari Magelang dekat berarti ya. Nah, itu kalau terkait itu ada nggak sih waktu-waktu yang utama atau baik dalam melakukan Safar. Sebenarnya tergantung kebutuhan. Safar. Tergantung Ya kebutuhan. tadi Tergantung tujuannya tadi ya. hal yang tabii, hal yang alamiah manusia itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada tujuan kan? Terus ada tujuan. Tergantung kebutuhan tujuannya. Di saat apa? Mungkin dengar orang tua sakit atau kabar dari saudara yang sakit atau guru kita dalam keadaan ya safar deh. Jadi nggak ada juga sih waktu-waktu khusus yang nggak boleh. Al-Fari belum tahu. Tapi yang jelas selama itu ya alamiahnya manusia sebenarnya. Berarti ini penting banget ya, menarik banget nih terkait safar ini kan. Islam itu mengatur tadi sampai harus ada amirnya kan, sebagai orang yang bertanggung jawab gitu. Karena bisa jadi amir ini juga misalkan tadi tujuannya itu hampir menuju kemaksiatan, ada unsur kemaksiatan. Nah, kita harus mengangkat amir dalam dengan Islam, dalam konteks Islam, agar amir itu bisa mengarahkan mungkin, ya kan? Mengarahkan untuk menghindari kemaksiatan tersebut gitu kan. Mungkin ya, kan? Dan penting sekali berarti sebegitu sayangnya Islam dan istimewanya Islam mengatur safar ini yang mungkin bagi kita jalan-jalan aja gitu kan. Ya. Jalan-jalan aja, padahal kan tadi apa kata itu tadi? Ya kan? Ada bonus terus juga tadi. Segala sesuatu yang menuju keharaman. Oh iya. Ya kan? Maka jalan itu menjadi haram. Jalan itu kan menjadi haram. Sedangkan sesuatu amalan dan yang kita lakukan itu pasti akan berhubungan dengan safar tadi kan ya. Kita mau misalkan saya berangkat kerja gitu kan. Ya kalau bukan dengan itu kan pasti adanya safar kan. Ya. Kalau misalkan safarnya itu tidak dilakukan dengan baik, dengan sebenarnya, dengan ilmu tadi, dengan ilmu safar dalam Islam, ya bisa jadi gitu kan. Bukan hal yang baik yang didapatkan seperti itu. Ya. Luar biasa sekali berarti sahabat hikmah sekalian tentang safar. Alhamdulillah. Ini sebentar lagi kayaknya kita udah mau sampai ya Tete. 20 menit lebih lah. Oh 20 menit lagi ya? Ya. Nah, tujuan safar kita kan berarti sesuai dengan maksudnya tidak dalam hal yang melanggar syariat gitu kan. Ya, betul. Berarti tujuannya sudah baik nih, sudah benar kan? Yaitu silaturahmi ke guru kita gitu kan. Kiai Mumu Muhyiddin di Pondok Pesantren An-Nur Pamijahan Bogor. Nah, ini nih Tat. Terkait silaturahmi nih Tat.
boleh nggak Tata di-sharing lagi terkait apa sih silaturahmi gitu. Terus ini kan kita mau silaturahminya juga ke guru kan gitu. Iya. Bagaimana sih adab-adab terkait kita bersilaturahmi kepada guru gitu. Gimana tuh Tata? Silaturahmi itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita. Menyambung silaturahmi. Bahkan ada aturan orang-orang yang tidak akan mendapatkan naungan dari Allah di yaumil akhir nanti adalah salah satunya yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Putuskan silaturahmi. Tapi sebelum ke sana, kita membahas istilah dulu. Nah, ada silaturahmi, ada silaturahim. nah itu dia tuh. Banyak orang yang untuk merekatkan tali silaturahim. Ada lagi silaturahmi. Nah, gimana tuh, Tat? Silaturahim itu kan asal kata dari arham atau rahim itu. Berarti satu nasab atau satu darah. Ya. Silaturahim itu asal kata dari rahim. Berarti yang namanya satu saudara aja. Abi Alif kan punya saudara tuh. Iya. Nah, itu satu rahim itu. Terus memang asalnya dalam bahasa Arab. Dalam Islam. Awas, hati-hati. Ke kita, nah ini dahsyatnya Islam sampai mempengaruhi bahasa di luar Arab. Kita kan bukan bahasa Arab, Bukan. bahasa ibu kita ya bukan bahasa, bukan bahasa ibu dalam arti bahasa sehari-hari ya. Iya. Bukan Arab, kita mah orang jauh dari Arab. Tapi saking kuatnya pengaruh Islam terhadap negeri di luar Arab, seolah-olah itu menjadi bahasa sehari-hari. Iya. Diadopsi dari silaturahim jadi silaturahmi. Nah, karena ada yang merasa kan yang benar tuh bukan silaturahmi tapi silaturahim. Iya. Biasa aja kali. Ya maksudnya harusnya dikembalikan. Artinya gini, Al-Fakir pernah menyampaikan ini di beberapa kesempatan ya, yang waktu dulu dibahas sama Syekh Ahmad Al-Misri. Kan beliau orang Mesir. Iya. Sama Mesir juga bukan Arab. Bukan Arab. Nah, tapi sekarang soalnya Mesir itu Arab. Iya, ya. Nah, betapa kuatnya Islam ketika tersebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan di tempat yang bukan Arab pun seolah mereka Arab. Ya Mesir itu, Mesir bukan Arab. Iya. Nah, beliau menyampaikan gini waktu itu pas nanya tentang Syekh, boleh nggak kalau kita nyebutnya ta'uz? Nanti kita taunya ta'uz ya. Beliau ta'uz apa? Ta'uz itu ya itu sebelum baca Quran itu ta'uz dulu kita. Ya apa gimana? Nah, beliau sebenarnya sudah tahu, cuma ingin memastikan. Ya lafaznya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh itu bukan ta'uz. Di Arab nggak dikenal ta'uz katanya. Dikenalnya apa? Isti'azah. Isti'azah dikenalnya. Nah, terus gimana Syekh itu? Boleh nggak penyebutan ta'uz dengan isti'azah? Selama tidak, kata beliau nih, selama tidak bertentangan dengan makna sesungguhnya atau maksudnya mah itu, maka itu boleh, tidak masalah maksudnya gitu. Sama kayak kita silaturahmi dengan silaturahim, yang nggak usah dipermasalahkan itunya. Kan tujuannya sebenarnya kan menyambung atau berkunjung dari satu saudara ke saudara yang lain. Apakah itu satu rahim ataupun tidak. Nah, istilah di kita itu silaturahmi. Makanya mudik pun dalilnya silaturahmi. Nah, itulah sebenarnya dari silaturahmi. Adapun fadailnya atau keutamaannya banyak sekali. Tadi ya disebutkan bahwasanya ada salah hadis Nabi bahwasanya satu saudara, satu muslim berkunjung ke muslim yang lain itu akan mendapatkan naungan dari Allah dan menurunkan para malaikat. Kalau dilakukan di pagi hari, maka malaikat itu akan berada di tempat pertemuan itu dari pagi sampai maghrib. Masya Allah. Kita belum nyampe udah ada malaikatnya tuh. Iya. Gitu. Mereka di sana ngapain? Ya bukan ngopi-ngopi. Mereka di sana mendoakan yang saling berkunjungnya itu. Mendoakan apa? Agar diampuni dosanya, jauhi dari bala. Kan apa sih sebenarnya yang paling berharga kan diampuni dosa kan ya? Iya. Semua manusia kan tidak luput dari dosa. Kan itu. Tanpa kita minta. Nah, salah satu doanya juga adalah malaikat itu kan mendoakan, ya Allah kabulkan permintaan yang baik dari si fulan ini.
Jadi malaikat itu doainnya kabulkan permintaan yang baik. Jadi kalau kita doanya yang baik dikabul gitu loh. Tapi tahu mana yang baiknya gitu. Kadang-kadang kita ada yang baik ada yang enggak kan. Yang penting kita minta aja. Nah, salah satu fadilnya di situ. Luar biasa sekali sebenarnya dalam silaturahmi. Jadi orang-orang yang memanjangkan silaturahmi, ada yang bilang juga memanjangkan umur, iya, dan lain sebagainya. Memanjangkan umur tuh kayak gimana, Ustaz? Nah, umur, nah ini juga sama istilah. Apakah nambah jumlah nominal, ataukah memang manfaat? Ya, ada jumlah nominal atau manfaat. Sebenarnya kan umur itu ya sebenarnya dari sisi kalau untuk dalam konteks ini adalah manfaat ya. Manfaat. Iya, kita hidup tadi ziyadatul khair, tambahnya berkah, tambahnya kebaikan, karena ya bertambahnya manfaat, tambahnya ketaatan. Ngaji itu lebih dekat kepada pintu surga. Ya gimana caranya? Ya karena dia jadi tahu. Iya. Yang tadinya nggak ngangkat amir jadi ngangkat amir. Jadi tahu kan? Iya. Lebih dekat ke surga di mana? Tadi saat itu dia dapat pahala, dapat barokah. Nah, berarti salah satu keutamaan silaturahmi itu adalah adanya malaikat kan yang mendoakan kita. Terus juga tadi ada juga yang disebutkan memanjangkan umur dalam arti manfaat kehidupannya gitu. Iya. Nah, kita kan mau silaturahminya ke guru nih, Dad. Oh ya. Ya kan? Mau silaturahminya ke guru tuh. Kadang saya nih kalau misalkan ketemu guru malah malu gitu. Malah nggak enaken, malah takutnya nggak sopan gitu, nggak santun gitu. Nah, gimana tuh kalau dalam adab-adab untuk kepada guru gitu? Guru itu sebenarnya atau al-alim atau siapapun yang terkategori guru, kadang kita menentukannya harus tua, iya, putih, nggak gitu. Bahkan beberapa ulama menyebutkan bahwasannya bahkan misalkan teman sejawatnya, teman sejawat berarti teman main kita, iya. Ketika dia itu menyampaikan satu ilmu maka dia adalah guru, gitu. Kalau guru berarti kan ada adabnya di sana. Jadi adab guru adalah memuliakan guru. Bentuknya gimana? Banyak hal, terutama tidak meninggikan suaranya. Tidak meninggikan suara. Nah, gua udah biasa banget kita mah. Adab-adab di ketika bersilaturahmi terhadap guru, satu, tidak meninggikan suaranya. Berpakaian yang layak. Oh, iya, tidak pakaian-pakaian yang tidak layak, tidak pantas di hadapan guru. Sarawek, only futsal. Ini dalam rangka bukan menghormati dari sisi jenisnya saja, jenisnya itu orangnya maksudnya, tetapi kedudukan beliau sebagai guru, sebagai alim, gitu. Nanti ini perlu pembahasan rada mendalam kayaknya ya. Jadi ketika kita sama seperti adab di dalam majelis kan, iya. Siapapun yang duduk di depan memberikan taujih, dia adalah guru. Nah, berarti adabnya di situ. Apalagi kita menemui guru kita tidak meninggikan suara. Adabnya juga pakaiannya juga harus pakaian yang baik. Itu juga yang dilakukan oleh para tabiin, para sahabat-sahabat saghir kepada sahabat kabir. Sahabat kecil ke sahabat besar. Dulu pernah ada sahabat itu kemudian ada tabiin. Bahkan tabiin itu adalah zuriyahnya Rasul, dari keluarga Rasul. Beliau datang ke salah satu sahabat untuk menanyakan suatu perkara. Gak berani ngetuk pintu. Nah, itu maksudnya kayak gitu, Tad. Beliau gak berani ngetuk pintu, datang sendiri. Tapi memang udah akad sebelumnya. Memang misalkan hari
Kamis malam Jumat, misalkan memang sudah biasa mengajarkan satu hadis atau mengajarkan satu, udah beliau datang. Itu keluarga Nabi, ya Allah. Pas keluar, Masya Allah, ada keluarga Nabi di sini. Kenapa nggak bilang saja? Iya. Gitu. Kenapa nggak bilang saja? Nah, beliau menyampaikan begini, yang sogir nih, ini murid yang luar biasa. Beginilah adab murid terhadap guru. Masya. Gitu, memuliakan guru, dijemput, datang maksudnya, Iya. nemanainya. Terus tidak mengganggu dalam, nggak bikin heboh apa? Waduh, udah bangun belum? Songong banget. Kagak ada adabnya sekali. Nah itu, terus kemudian karena ini luar biasa kelas. Kemudian menaiki kendaraan. Waktu itu unta ya. Ketika mau naik kendaraan, antum saja, antum kan keluarga Nabi, Masya Allah. Enggak, Anda saja. Anda itu guru kami. Naiklah. Pas mau naik, diambil tangannya si Juriyah tadi itu, kemudian diciumi. Loh, kenapa Anda cium tangan saya? Inilah adab manusia atau kaum muslimin memuliakan zuriyahnya Nabi. Masya Allah, dua-duanya luar biasa, itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Jadi gurunya tawadu, muridnya juga tawadu. Jadi kalau misalkan tadi adabnya, karena memuliakan ilmu, ya. Jadi karena ilmu yang bawa itu orang, maka otomatis kita ke orang memuliakannya, bukan nyembah orang. Jangan sampai ada salah paham, sampai cium tangan katanya, nggak boleh. Ya nggak gitu. Karena dikarenakan dia berilmu, maka dia dimuliakan, gitu. Coba kalau kagak ada ilmunya, kan nggak gitu kan kita? Nah, karena ilmu. Jadi takzim itu terhadap ilmu, kayak gitu. Meskipun itu teman sepermainan kadang-kadang. Iya. Tapi beliau lebih banyak berbuat dengan ilmu, banyak yang dia tahu, banyak yang dia berikan kepada kita, maka dia adalah guru kita. Bisa kalau teman sepermainan nggak mau ditemani gitu ya? Iya, nggak mau. Nggak mau. Apaan sih? Adalah itu loh bentuk kita. Apa sayang? Aduh, tanggung dia. Itu mungkin ya. Ini masih agak crowded. Iya. Tapi bener nih kayaknya enak ya. Nanjak nggak kerasa nanjak. Emang kan? Lancar aja tadi. Nah itu berarti untuk memuliakan ya kan. Nah kalau misalkan gini, kadang kan tadi kan betul ya, berarti Masya Allah ya, apa namanya, sebegitunya Islam mengejarkan kita. Padahal tadi kan contohnya adalah keluarga Nabi kan, keluarga Nabi gitu kan, sampai mau naik kendaraan ada pakai unta ya, kalau pakai unta dia mempersilahkan gurunya untuk ya menunggangi unta itu. Tapi ya, dan keluarga nabinya pun gurunya pun tadi itu adalah guru gitu, bahkan mengajarkan kembali dengan tawadunya tadi kan ya, adabnya adab memuliakan keluarga nabi ya. Gitu. Masya Allah. Nah tadi yang contohnya kadang tuh suka malu gitu kan, kadang gitu ya tata ya, kita mau nanya ke guru teh ngejapri teh, lu aja sana yang japri, lu gak enak tuh sama Ustadz ini mah gitu. Nah, itu salah satu, kadang malu, kadang bagaimana kan gitu. Khawatirnya tadi sedang ada kesibukan, kegiatan seperti itu. Nah, itu kan tadi kan memuliakan secara ini ya, dari Islam. Kalau tadi kan ada kayak Assalamualaikum Ustaz. Itu ada uruf tersendiri di masing-masing tempat gitu. Kalau uruf itu melanggar syariat atau enggak sih? Kalau misalkan kayak tadi itu Assalamualaikum Ustaz, ada aja tinggi atau bagaimana gitu. Ada lagi tuh gurunya yang lebih tinggi lagi nih, Waalaikumsalam. Kan ada tuh di beberapa tempat juga seperti itu ya. Terus ada juga yang kalau di tempat-tempat lain tuh teman-teman kita
kalau misalkan ke tempat guru eta mah biasa mah gitu. Biasanya tuh pembawaan ini nih gitu. Cenderamata-nya oleh-olehnya atau apalah gitu. Ya. Nah, itu bagaimana tuh Tat, yang seperti itu tuh? Sebenarnya tadi kembali ke, kalau bicara uraf Iya. atau kebiasaan, kembali ke ilmu. Emang ilmu itu betul luar biasa. Dengan adanya ilmu akhirat ya, itu menjadikan kita menjadi manusia yang tahu. Nah, ada yang namanya halal, ada haram. Ya, jelas itu ya. Iya. Ada halal, ada haram, ada boleh, ada tidak boleh. Tapi bertambahnya ilmu, ada yang namanya khair syar, baik dan buruk. Ada lagi apa lagi ya? Terpuji tercela. Nah, itu. Ada terpuji tercela. Berarti kan bukan hanya baik saja. Iya. Tapi ada terpuji, ada tercela. Kadang mungkin bisa halal, tapi itu tercela. Iya. Oh gitu. Nah sebenarnya kebiasaan itu ya bergantung tempat, betul. Tapi dengan adanya ilmu, maka biasanya ada koreksi. Dulu begini, Rasul dengan sahabat selesai membangun masjid di Madinah. Itu ada orang orang kampung, orang gunung, orang pelosok. Emang udah biasa bukan kagak ada adab, emang begitu adabnya. Ke pojokan masjid di tiang kencing. Kalau supir mah merenan di ngencingin ban depan. Lah iya, kan berarti kan dari dulu begitu. Iya. Nah itu kan ada terpuji tercela kan, nggak mungkin terpuji kan kalau gitu. Ini lebih parah lagi di Di masjid. masjid. Masjid Nabawi. Wah sahabat udah gerem aja. Kalau udah bahasa orang nggak doang bilang apa? Ya ilah. Ada manusia kayak gitu. Udah pengen dipitek aja dah. Misalkan begitu. Tapi kata Rasul apa? Biarkan, jangan diganggu maksudnya. Dia sedang berhajat. Tapi yang nggak kira-kira tuh di masjid. Kenapa begitu? Rasul melarang mendiamkan. Karena memang dia nggak tahu adabnya. Karena belum ada ilmu di situ bahwa itu adalah perkara yang tercela. Ini adalah masjid, ini adalah tempat yang suci untuk namanya masajid, untuk sujud. Iya. Nah itu kebiasaan ya. Setelah selesai baru beritahu dia, sampaikan ilmu kepada dia. Maka dia tidak mengulangi lagi. Nah biasanya begitu. Kalau kita juga biasanya tos-tosan. Bahkan nggak sopan itu aturan begitunya. Apa ceng-cengan ya? Iya. Gurunya dicengin. Nah itu tetap harus ada takzim. Nah dengan adanya ilmu, ternyata memang nggak boleh begitu. Kenapa? Dahsyatnya seorang alim begini. Al ulama itu, orang yang berilmu itu memang darah dan dagingnya itu beracun. Beracun. Ya. Artinya ketika dia tidak ada ridho, maka bukan hanya gurunya yang tidak ridho, bahkan malaikat dan makhluk sekitarnya pun itu akan melaknat. Karena ada di kalangan sahabat ada seorang yang sangat luar biasa mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui lisan Rasulnya, bahwa si fulan itu doanya Sepeda listrik. ya, bensinnya agak susah mungkin ngecas saja jadi gitu ya. Ada seseorang yang mendapatkan julukan doanya makbul gitu. Kemudian bukan dicela, rada ditinggikan jika kayak kita gitu loh. Kemudian sahabat tetap diam. Seketika ada unta digigireun, langsung ngabadug tuh, disurudug. Nah, sampai nyadari, masya Allah, dia tidak ridho padaku gitu loh. Dan didengar oleh makhluk lain ya selain. Jadi ketidakridhaan seorang alim itu bisa doror buat
orang itu. Masya Allah. Lebih lagi dari itu, ada lagi juga ini salah satu tempat, aku lupa tempatnya ya, itu mulai dikenal. Dia pergi, si murid itu pergi tanpa izin sama gurunya untuk mengisi satu kajian. Gak izin, ingat, gak izin dia loh. Nggak izin. Padahal ngisi kajian. Ngisi kajian, gak izin. Di satu tempat, dan dia mungkin udah ngerasa emang biasa. Si santrinya itu nggak bisa ngomong, lupa semua apa yang dia tahu. Nah, ada salah satu jamaah yang bukannya ini muridnya si Fulan, Syekh Anu, kok dia sampai cicing wae, ngajedog wae gitu, maksudnya nggak keluar satu ilmu pun nggak ada gitu. Ini kayaknya ada masalah. Ternyata ketika ditelusuri, ya dia tidak izin sama gurunya ketika keluar. Kemudian gurunya sampai bilang begini, biarkan dia pergi, tapi ilmunya tetap di sini. Begitu. Iya. Nggak, serius ini. Saya sampai begini, ya Allah, saya bilang, emang betul, memang keutamaan seseorang itu karena ilmu tuh, ya mulianya karena ilmunya, gitu loh, bukan orangnya saja. Tapi kan ilmu itu melekat pada orangnya. Oh, udah dicop. Begitu, sampai nggak bisa nyampein apapun. Oh ya, ada nyadarin, nah nggak ada masalah nih kayaknya. Udah tahu nih, dia pasti berbuat salah. Pas di cross check, iya dia tidak izin. Sampai gurunya bilang, biarkan dia pergi, tapi ilmunya tetap di sini. Masya Allah. Emang gitu. Kalaupun seorang guru itu diam, bukan berarti makhluk Allah yang lain diam. Nah ini kalau saya ingat di sini, ini tempat aja. Ini pernah cerita Yai Momo di sini itu waktu jalannya masih Batu Cadas. Dia pakai motor ngisi kajian. Jam 2 jatuh di sini. Jam 2. Di sini. Ke rumahnya masih jauh. Iya. Ditinggal motornya, jalan kaki ke sana. Allah. Perjuangan beliau waktu itu. Masya Allah. Nah, sekarang udah cor, udah enak. Itu ya tadi ya. Jadi adab-adab ke seorang alim ya memang harus dimuliakan. Zahiran wa batinan. Di sana ada kemuliaan. Ya banyak hal sebenarnya ya. Banyak. Sama halnya kayak sekarang nih. Kenapa kita pakai peci putih? Nah ini adalah bentuk takzim. Kenapa kita pakaiannya yang terbaik? Bentuk takzim kita ke guru kita terhadap apa yang beliau miliki, yaitu ilmu. Gimana? Lanjut atau gimana nih? Lanjut belum beres. Bentar lagi lah. Ini udah nanjak gini. Oh, ini udah bentar lagi. Ya. Nah, ini berarti kan tadi, itu Masya Allah. Berarti kan ilmu baru nih untuk kita tadi adab-adab kita untuk memuliakan guru kan. Berarti tadi tidak memandang siapa guru kita itu seperti apa kan, maksudnya fisiknya ya kan, ya. Ataupun bentuknya, terus misalkan lulusan mana atau misalkan dia itu misalkan umurnya lebih muda daripada kita gitu. Kadang kan tadi kita ke teman sendiri pun misalkan, padahal dia menyampaikan suatu ilmu kan gitu ya. Boro-boro takzim terhadap guru itu mah. Lu tak tolong kenapa? Suruh bikinin kopi. Jadi kita nggak boleh dalam Islam tidak boleh seperti itu adabnya terhadap guru ya Tat ya. Nah tadi nih seru juga nih Tat sedikit. Kalau darahnya para ulama ataupun guru itu beracun ya kan, berarti kan kita tidak boleh nih istilahnya dalam arti melukai ataupun menyakiti ataupun tidak sopan, bahkan kasar, bahkan melakukan hal-hal yang tercela terhadap guru. Bahkan ya kan banyak orang yang belum tahu ilmunya gitu sampai melakukan hal-hal yang jahat terhadap guru itu, mencelakakan gitu guru itu. Ini kan banyak hal yang terjadi kan, misalnya di
di apa namanya di zaman saat ini kan gitu. Bahkan kita sering dengar kan ada guru, ada apa namanya imam masjid gitu. Oh iya. Yang pada subuh dia ya seperti itu kan dilakukan ada gitu, maaf kekerasan dalam ininya gitu. Tusuk. Iya ditusuk seperti itu kan. Gitu. Ada kan sebelumnya memang di zamannya para sahabat juga kan ada seperti itu ya gitu. Iya. Nah, itu bagaimana tetap menyikapi hal yang seperti itu kan? Mungkin ada sedikit pesan untuk para sahabat hikmah gitu kan terkait tadi. Terus juga kita pentingnya apa sih Tat? Mempunyai guru itu gitu kan? Mempunyai guru ya gitu. Mungkin harus cari banyak guru-guru yang sebanyak-banyaknya gitu. Betul. Lebih ke arah ini ya, semua manusia yang lahir ke dunia itu dalam keadaan nol dari pengetahuan, nol dari tujuan hidup. Kan nggak ada orang yang lahir langsung tahu kemudian jadi soleh dia itu. Ya, artinya kita itu memang dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan. Nah, yang menjadikan kita tahu hidup harus bagaimana, tujuan hidup, ya itu kan ilmu. Iya. Si pemilik ilmu itu dialah orang yang menjadikan kita itu tahu harus seperti apa hidup itu. Nah, dialah para alim, mereka lah para guru. Dan tidak boleh kita itu tadi mencederai, melukai, mencela. Nah, karena kedudukan ilmu itu sendiri sejalan dengan kewajiban menuntut ilmu. Nah, makanya adab dalam menuntut ilmu itu, kalau kita mau keberkahan dalam menuntut ilmu, maka tidak boleh kita memusuhi pemiliknya, yaitu guru. Ini ada Terus ini saya mau tanya kalau bentar. aku belum selesai. Ini mau bingung dia mau ke sana. Oh, sana. Naik. Oh, naik. Ya. Itu kenapa nggak langsung naik? Emang naik beneran? Ya, naik. Katanya ke sana naiknya. Enggak. Ke sini bener. Coba aja. Ya sini kayak. Seingat saya beberapa tahun. Ya, sahabat hikmah sekalian, karena kita sudah mau sampai, kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi terkait. Ini kita udah banyak bahas ya Abi ya. Terkait bagaimana di sofar, lalu adat-adat terutama untuk memuliakan guru. Insya Allah kita akan silaturahmi ke Kiai Mumu saat ini, dan nanti kita ikuti lagi kajian di Mumu. Soalnya kita lanjut lagi Sate. Siapa? Lanjut lagi. Salam. Iya. Oh ini tuh bener. Pasar.